Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya untuk hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Ya, kita lanjutkan untuk PJOK kelas 1 semester 2 ya. Di materi ini kita akan belajar tentang senam irama. Nah, senam irama ini kita akan mempelajari untuk gerak dasar terlebih dahulu ya, gerak dasar lokomotor. Iya, nanti kita akan mempelajari gerak dasar lokomotor dan non lokomotor. Kita akan pelajari yang lokomotor terlebih dahulu. Oke. Nah, senam irama adalah senam yang dilakukan dengan diiringi irama. Nah, iringan irama ini bisa dengan menggunakan musik ataupun juga tanpa musik. Nah, kalau yang tanpa musik itu misalnya adalah tepukan tangan ya, atau irama hitungan 1 2 3 dan seterusnya, atau juga bisa menggunakan ketukan kayu atau ketukan benda lain lah ya. Jadi senam irama ini bisa dilakukan ya, akan terasa menyenangkan, lebih menyenangkan apabila dikerjakan atau dilakukan secara bersama-sama dengan teman-teman ya, atau bisa juga dengan keluarga, ayah atau bunda. Kita bisa melakukan aktivitas senam irama ini dengan bersama-sama. Nah, manfaat dari senam irama ini adalah salah satunya yaitu membuat badan kita menjadi bugar. Nah, dalam senam irama itu ada gerak yang disebut dengan gerak lokomotor ya. Tidak hanya pada senam irama, tetapi ini adalah suatu gerak dasar ya. Suatu gerak dasar manusia itu ada gerak lokomotor, gerak non lokomotor, dan ada juga yang namanya gerak manipulatif. Tetapi kita akan mempelajari yang gerakan lokomotor terlebih dahulu. Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Nah, contohnya berjalan, berlari, melompat, dan meloncat, atau juga gerakan berguling juga termasuk dalam gerakan lokomotor. Oke. Yang pertama kita akan belajar gerak lokomotor berjalan ya, berjalan sesuai irama. Iya. Berjalan adalah gerak berpindah tempat atau memindahkan tubuh dari satu titik ke titik lainnya dengan cara melangkahkan ya kaki secara bergantian, atau dengan cara melangkah menggunakan kaki secara bergantian. Berarti kaki kanan dan kaki kiri melangkah secara bergantian ya teman-teman, bukan secara bersama-sama. Nanti akan membuat gerakannya berbeda. Nah, manfaatnya apa? Yaitu salah satunya menguatkan otot kaki. Nah, yang pertama menguatkan otot kaki, kemudian meningkatkan sistem pernafasan. Ya, sistem pernafasan. Lalu manfaat berikutnya yaitu menjaga kestabilan tekanan darah dan kesehatan jantung. Cara melakukan kegiatan berjalan. Nah, sikap awal yaitu berdiri tegak dan pandangan ke depan. Kemudian tangan kanan dan tangan kiri mengepal di samping badan. Lalu berjalanlah seperti biasa ya, seperti teman-teman melakukan aktivitas berjalan seperti biasanya. Nah, dengan lengan diayun di samping badan. Lalu diiringi dengan ketukan atau diiringi dengan irama hitungan 1 sampai 4 atau bisa 1 sampai 8. Oke. Lanjut. Setelah kita belajar berjalan dengan irama,
kita belajar berlari ya, berlari sesuai dengan irama. Oke, kita bahas tentang pengertian dari berlari terlebih dahulu ya teman-teman. Berlari adalah gerak berpindah tempat atau memindahkan tubuh dari satu titik ke titik lainnya dengan cara melangkahkan kaki secara bergantian, namun langkah kaki dilakukan dengan tempo cepat dan ada saat kedua kaki melayang. Ya, di sini adalah perbedaan pengertian berjalan dengan berlari. Kalau berjalan dengan temponya tidak terlalu cepat, akan tetapi kalau berlari temponya itu lebih cepat dan ada saat melayang ya teman-teman ya, ada saat melayang ya untuk kedua kakinya. Itu adalah perbedaan antara berjalan dengan berlari. Nah, kemudian kita pelajari tentang gerakan berjalan dan berlari. Ini teman-teman bisa mempraktekannya ya. Caranya yaitu condongkan badan sedikit ke depan, lalu lakukan ayunan dengan kaki lebih tinggi. Nah, kemudian gerakan kaki dipercepat dari gerakan berjalan, lebih cepat dari gerakan berjalan. Nah, teman-teman bisa mencoba melakukan kedua gerakan ini ya, kedua gerakan ini berjalan dan berlari. Nah, disesuaikan dengan hitungan ya. Misal untuk gerakan berjalan dihitung dari hitungan 1 sampai ke 4. 1 2 3 4. Kemudian masuk hitungan kelima sampai ke 8 misal ya. Itu melakukan gerakan berlari. Jadi berjalan dulu 1 2 3 4 terus berlari 5 6 7 8 ya, seperti itu. Nah, kita akan mencoba melakukan kegiatan berjalan dan berlari, akan tetapi di sini untuk membedakan panjang langkah ya, panjang langkah dari teman-teman kita. Iya. Caranya buatlah garis start atau garis panjang di lantai atau pada tanah. Kemudian teman-teman bisa berdiri tepat di atas garis tersebut, lalu berjalanlah ya, berjalan dengan langkah yang maksimal, dengan langkah yang lebar ya, dari hitungan 1 sampai ke 8. Nah, nanti diberi tanda untuk langkahnya ya, diberi tanda untuk lebar langkahnya. Nah, setelah selesai teman-teman bisa membandingkan panjang langkah kita dengan panjang langkah teman kita. Nah, di situ bisa menentukan siapa yang mempunyai langkah paling panjang. Ya. Setelah berjalan, berlari, kemudian kita bisa belajar tentang gerakan yang berikutnya, yaitu gerakan meloncat. Ya, gerakan meloncat dan melompat ini adalah gerakan yang berbeda ya teman-teman ya. Meskipun gerakannya terlihat sama, tetapi gerakan ini berbeda. Nah, perbedaannya di mana? Ya, kalau untuk gerakan meloncat adalah gerakan yang diawali dengan menggunakan tumpuan 2 kaki ya. Ingat ya, tumpuan 2 kaki untuk meloncat ya, loncat ya, tumpuannya 2 kaki. Sedangkan untuk melompat adalah gerakan yang diawali dengan menggunakan 1 kaki sebagai tumpuan ya. 1 kaki untuk tumpuan itu adalah gerakan melompat ya. Jangan terbalik ya teman-teman. Meloncat itu 2 kaki sebagai tumpuan, sedangkan melompat 1 kaki sebagai tumpuan. Nah, contohnya untuk gerakan melompat, misal adalah lompat jauh ya. Lompat jauh, terus kemudian ada juga lompat tinggi, itu juga termasuk gerakan melompat. Nah, untuk gerakan loncat sendiri misalnya adalah gerakan loncat katak ya. Teman-teman bisa memahami ya, untuk gerakan loncat katak kan menggunakan 2 kaki ya teman-teman ya. Kita jongkok terus melompat ya,
meloncat ya, itu menggunakan dua kaki sebagai tumpuan. Nah, gerakan meloncat ini bermanfaat untuk menguatkan tulang dan otot kaki, lalu membakar kalori juga ya, membakar kalori dan menyehatkan jantung. Nah, cara melakukan gerakan loncat katak ya teman-teman mungkin sudah bisa melakukan gerakan ini ya. Biasanya teman-teman kalau bermain dengan temannya ya melakukan gerakan loncat katak seperti ini. Nah, caranya kalau untuk gerakan ini ya caranya badan jongkok, kedua tangan dan ujung kaki menapak di tanah ya, membuat posisi jongkok seperti katak ya. Oke, lalu tolakkan kedua kaki hingga badan terangkat ke atas dan meloncatlah ya seperti pada gambar itu ya. Nah, lalu mendarat dengan bertumpu pada kedua kaki sambil jongkok. Nah, berikutnya untuk gerakan loncat katak itu ada variasinya ya. Kita bisa membuat gerakan loncat katak dengan variasi yaitu gerakan loncat katak dengan berbalik arah ya. Caranya sama ya teman-teman, dengan posisi sama yaitu badan jongkok, lalu kedua tangan dan ujung kaki menapak tanah. Nah, di sini perbedaannya yaitu pada saat melakukan gerakan kita biasanya melakukan loncat katak kan gerakannya ke depan ya, ke depan. Nah, ini dengan cara gerakannya membalik arah ya. Jadi misal kita menghadap ke depan ya, nanti kita memutarkan badan kita lalu melompat ya, meloncat maksudnya ya. Nah, itu adalah gerakan loncat katak dengan berbalik arah ya, bisa dilihat pada gambar untuk gerakannya ya, seperti itu. Dan teman-teman harus hati-hati untuk melakukan gerakan ini ya, jangan terburu-buru, pelan-pelan saja. Yang penting badan kita tidak sakit atau tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, nah teman-teman, sekian materi yang bisa disampaikan untuk senam irama dan khususnya untuk gerak lokomotor ini ya. Nah, tugas teman-teman nanti adalah melakukan gerakan loncat katak ya, loncat katak saja, jangan yang berputar arah ya, gerakan loncat katak. Lalu teman-teman bisa difoto ya, dan kirimkan foto tersebut pada link yang sudah tersedia. Ya, oke ya teman-teman, seperti itu saja materinya. Semoga teman-teman bisa mempraktikkannya dengan baik dan benar, dan semoga materi ini bisa memberi manfaat untuk teman-teman semuanya. Tetap semangat ya teman-teman belajar di rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga ibadah, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.